Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dwi Agus Arya Prima Putra dengan NIM 21811333482 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai analisis manajemen sumber daya manusia pada PT Garuda Indonesia. Analisis MSDM pada Garuda Indonesia. Visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan pelayanan khas Indonesia. Yang kedua adalah misinya sebagai perusahaan penerbangan membawa bendera Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Selanjutnya adalah bidang manajemen sumber daya manusia pada Garuda Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengelolaan talent, yakni yang akan memastikan tersedianya para pemimpin perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah budaya perusahaan yang akan mendorong terciptanya working environment yang kondusif, yang pada akhirnya akan mendorong kinerja terbaik dan berkelanjutan. Hal ini juga dapat meningkatkan dan mengembangkan peran people manager yang mampu menjadikan mentor atau coacher yang kompeten sehingga pegawai dapat mengembangkan kompetensinya serta terjaga produktivitas dan kinerjanya. Manajemen sumber daya manusia pada Garuda Indonesia memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah staffing atau employment. Fungsi ini terdiri dari tiga aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Sebenarnya, para manajemen bertanggung jawab untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia. Dengan semakin berkembangnya perusahaan, para manajer menjadi lebih tergantung pada Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengumpulkan informasi mengenai komposisi dan keterampilan tenaga kerja saat ini. Meskipun penarikan tenaga kerja dilakukan sepenuhnya oleh Departemen Sumber Daya Manusia, departemen ini tetap terlibat dengan menyediakan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan untuk membantu proses penarikan. Selanjutnya adalah performance evaluation, yakni adalah penilaian kinerja sumber daya manusia yang merupakan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia dan para manajer. Para manajer bertanggung jawab utama untuk mengevaluasi bawahannya dan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif dan memastikan bahwa penilaian kerja tersebut dapat dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan. Struktur organisasi berikut. Tipe struktur organisasi PT Garuda Indonesia tergolong ke dalam tipe struktur divisional karena organisasi yang dibuat melalui pembagian atau unit bisnis antara unit semi otonom dan divisi-divisi. Proses pengambilan keputusan di struktur ini ada di tangan manajer dan semua berfokus pada hasil. Manajer divisi bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada produksi dan layanan mereka, namun menggandakan biaya kegiatan dan sumber organisasi berdampak pada efisiensi sehingga merupakan salah satu kekurangan dari desain struktur organisasi divisional. Setiap unit dari divisi-divisi memiliki otonomi terbatas dari perusahaan, dan struktur divisional ini memiliki tiga tipe struktur, yaitu struktur divisional berdasarkan produk, struktur divisional berdasarkan market, dan struktur divisional berdasarkan geografi. Selanjutnya adalah strategi manajemen sumber daya manusia yang ada dalam Garuda Indonesia. Yang pertama adalah managing relationship, yang kedua campaign sales ground, yang ketiga adalah collaboration, yang keempat adalah giving appreciation. Yang pertama adalah maintain relationship atau mengurus hubungan antar anggota, yakni guna meningkatkan relasi dan juga meningkatkan hubungan antar satu anggota dengan yang lain sehingga tidak menimbulkan mispersepsi dan miskomunikasi antar anggota. Yang kedua adalah campaign sales ground, yakni adalah kita akan menggunakan kampanye atau menggunakan suatu publikasi sales di mana akan meningkatkan hubungan antara sales yang berada di lapangan-lapangan yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah collaboration, yakni meningkatkan kolaborasi berupa bonding antar anggota sehingga sumber daya manusia dapat saling kenal dan juga mengoptimalkan kinerja mereka ketika mereka dalam divisi-divisi tertentu yang tergabung dalam job desk mereka. Yang keempat adalah giving appreciation, yakni diberikan kepada anggota-anggota yang mendapatkan suatu prestasi atau mendapatkan suatu pencapaian dalam organisasi tersebut sehingga mereka dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerjanya selama setahun ke atas. Selanjutnya adalah manajemen keselamatan, kesehatan, dan risiko bagi pekerja yang bekerja pada PT Garuda Indonesia. Dalam keadaan seperti ini, maka seluruh risiko, keselamatan dan juga kesehatan kerja ditanggung oleh maskapai yang dikarenakan maskapai sendiri terafiliasi dalam Persero atau BUMN, sehingga keadaan keuangan ekonomi maka dapat terbackup atau dapat dibiayai oleh negara. Dan juga seperti dalam
kasus-kasus tertentu seperti kecelakaan pesawat ataupun kecelakaan maskapai ataupun pensiun dari beberapa staf dari perusahaan PT Garuda Indonesia, hal tersebut dapat di-backup atau dapat digaransi oleh perusahaan karena terafiliasi oleh APBN atau BUMN dari negara itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.